Warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pertemuan 11, harapan saya kalian sudah install ya Vensim PLE sesuai dengan cara instalasi yang sudah saya paparkan di pertemuan 11. Nah, kita akan belajar mengenai penerapan atau penggunaan Vensim PLE tadi untuk membangun model sistem dinamik. Nah, pada materi ini di pertemuan 12 kita akan belajar yang simpel-simpel dulu ya, sebelum nantinya kita ke case study. Ini adalah latihan pertama. Kita akan membuat suatu model umpan balik yang sederhana. Nah, di sini bisa kalian pahami ya, bahwa di model ini ada suatu siklus pertemuan penduduk dalam suatu area yang kalau kita membicarakan pertemuan penduduk, berarti kaitannya dengan jumlah penduduk di area tersebut, itu ada faktor penambahan maupun pengurangan jumlah penduduknya kan, atau populasi penduduknya. Nah, variabel-variabel yang mempengaruhi masing-masing faktor, baik faktor penambahan maupun pengurangan penduduk itu adalah kelahiran, kematian, laju imigrasi, dan laju emigrasi. Nah, proyeksi ini akan dilakukan untuk 10 tahun yang akan datang. Sebenarnya kita bisa pakai rumus untuk prediksi populasi ya, cuman kita cobalah terapkan kalau menggunakan model sistem dinamik sederhana bagaimana. Untuk kalian sebagai modal, kalian paham dulu lah sistem dinamik itu apa. Oke, yang pertama, ketika kita ingin membuat model sistem dinamik, kalian harus mendefinisikan dulu stoknya apa. Stok ini adalah reservoirnya dari model. Karena kita ngomongin jumlah penduduk atau populasi, ya berarti stoknya populasi atau jumlah penduduk ya. Kemudian proses yang terjadi yang mempengaruhi stok itu adalah tadi ada faktor penambahan penduduk ya kan, dan juga faktor pengurangan penduduk, di mana dua faktor ini dipengaruhi oleh variabel angka kelahiran atau faktor fraksi kelahiran maupun fraksi kematian, terus laju imigrasi dan laju emigrasi. Fraksi dan laju ini hampir sama. Nah, kalau kita lihat di sini inputan yang digunakan nih, karena kita ingin memproyeksikan 10 tahun mendatang, di mana data awalnya adalah tahun 2015, berarti kita akan proyeksikan hingga 2025 ya, karena 10 tahun mendatang. Karena initial year-nya adalah, atau tahun initialnya adalah 2015, di mana jumlah awalnya adalah 10.000 penduduk di sini. Ini biasanya didapat dari data ya. Kemudian ada fraksi kelahiran, di mana fraksi kelahirannya itu akan ada 50 kelahiran per 1000 penduduk. Ini juga biasanya didapat dari data sebelumnya gitu, atau dari data BPS biasanya ya. Kemudian fraksi kematian, ini dari 15 kematian per 1000 penduduk. Kemudian laju imigrasi dan laju emigrasi. Imigrasi ini berarti penduduk yang dari luar masuk ke dalam gitu ya, yaitu 7,5%, dan juga emigrasi berarti yang pindah keluar daerah tersebut adalah 3,5%. Nah, ingat bahwa di dalam membuat model sistem dinamik, kita pertama harus bikin dulu causal loop diagram. Sebenarnya sih kalau kita menggunakan Vensim, ini tidak harus ada ya di dalam Vensim, tapi biasanya kita create dulu lah untuk kita paham modelnya gimana bentuknya. Bisa kita coret-coret di luar Vensim, atau kalaupun di Vensim ya nanti dihapus setelahnya. Karena kalau ada causal loop diagram di dalam Vensim PLE, maka model tersebut nggak bisa jalan. Oke, tadi stoknya adalah populasi atau jumlah penduduk ya, sama saja. Ini dia, ada jumlah penduduk. Kemudian jumlah penduduk ini punya dua faktor, yaitu pertambahan penduduk dan juga pengurangan penduduk. Nah, di mana jumlah penduduk, kita ingat bahwa kalau bikin causal loop diagram juga harus tahu ya sifatnya bagaimana, keterkaitannya. Di mana di sini jumlah penduduk akan
mempengaruhi pertambahan penduduk ya, pastinya. Dimana semakin banyak jumlah penduduk, maka pertambahan penduduknya juga akan semakin banyak. Kemudian pertambahan penduduk yang semakin tinggi, ya pasti otomatis juga akan menambah jumlah penduduk, jadi sifatnya positif. Kemudian, bila jumlah penduduknya meningkat, maka kemungkinan terjadinya pengurangan jumlah penduduk juga akan meningkat kan. Tapi ketika pengurangan penduduknya meningkat, jumlah penduduknya akan berkurang. Nah, tadi di faktor pertambahan penduduk maupun pengurangan penduduk itu dipengaruhi oleh faktor laju kelahiran. Makanya di sini ada laju kelahiran ya. Di sini ada laju kelahiran, di mana dia akan memberikan pengaruh terhadap pertambahan penduduk ya. Semakin tinggi laju kelahiran, pertambahan penduduk juga akan semakin meningkat. Kemudian laju emigrasi juga semakin meningkat, ya pertambahan penduduknya juga meningkat. Kemudian di laju kematian juga sama ya, semakin meningkat juga pengurangan penduduknya akan meningkat. Laju emigrasi kan mempengaruhi pengurangan penduduk juga. Semakin tinggi laju emigrasi, pengurangan penduduknya juga semakin tinggi. Nah, kita akan gambar dulu causal loop diagramnya ini, gitu ya. Bisa di fancy PLE, bisa di lainnya. Saya akan peragakan kalau fancy PLE kalian mau pakai gimana ya untuk membuat causal loop diagram. Oke, yang perlu dilakukan pertama adalah kita buka fancy PLE-nya. Oke, selanjutnya untuk membuat causal loop diagram, kita pakai di sini ada level ya, di sampingnya move size, variable, ada level, kita pakai yang variable bukan level. Kalau level ini kalau kita sudah bikin bentuk dari modelannya, kita bikin variable saja, simbolnya A+, terus kita klik ini. Ingat tadi yang dimodelkan di sini adalah initial populasi. Jadi boleh kalau kita pakai populasi atau kalau mau pakai jumlah penduduk boleh, pakai bahasa Inggris juga boleh, bebas. Mungkin saya samakan saja ya dengan contoh, kita pakai jumlah penduduk. Dimana jumlah penduduk ini tadi dipengaruhi oleh penambahan penduduk, ini faktornya ya, dan juga faktor pengurangan penduduk. Nah, ini nggak rapi, ya, kita bisa rapikan dengan ini, ada move size, bentuk tangan, di sampingnya lock screen. Nah, ini ada move size, tinggal diatur gimana cara merapikannya. Nah, ini satu baris, satunya dua baris itu gimana, Bu? Nah, boleh nih kalau mau diklik begini. Ini kan ada ini ya, bentuk dot. Nah, ini bisa diatur-atur. Saya bikin 2 lapis saja lah. Oke. Selanjutnya arahnya kalian bisa pakai arrow. Dimana tadi kan jumlah penduduk itu dia dipengaruhi oleh penambahan penduduk dan juga pengurangan penduduk ya kan, berarti ada arah ke sini. Dari penambahan penduduk mempengaruhi jumlah penduduk. Satu-satu dulu ya, terus kita atur. Sekali lagi kalau buat mindah-mindah atau mempercantik ini ada dot, bisa digeser-geser ya. Kalau sudah diklik kanan, kalau bingung di undo saja, Ctrl Z. Kita klik kanan. Nah, ini ada sifatnya, polarity ini sifatnya. Apakah semakin banyak penambahan penduduk, jumlah penduduknya semakin banyak? Yes, berarti positif. Ya. Selain itu juga dipengaruhi oleh pengurangan penduduk, ya kan? Berarti ke jumlah penduduk. Kita rapikan. Klik kanan, sifatnya negatif ya, karena semakin tinggi pengurangan penduduk, jumlah penduduknya kan semakin berkurang, berarti hubungannya terbalik.
arahnya polaritinya atau sifatnya negatif. Ini ada tanda minus. Kemudian jumlah penduduk kan sebenarnya juga mempengaruhi penambahan penduduk ya. Semakin banyak penduduknya ya kan, penambahan penduduknya juga akan semakin banyak. Berarti ini juga sama, kita klikkan, kita undo dulu. Baru ke penduduk, dotnya digeser, diklik kanan, polaritinya positif. Ini juga sama ya, jumlah penduduk juga menambah pengurangan penduduk kan. Ini juga positif, karena tadi kita lihat fraksi pengurangan penduduknya kan nanti juga dipengaruhi jumlah penduduk semua. Ini positif ya, semakin banyak jumlah penduduk berarti kan kemungkinan pengurangan penduduknya juga semakin besar, positif. Nah, faktor penambahan penduduk tadi dia dipengaruhi oleh fraksi kelahiran dan imigrasi. Fraksi bisa tulis fraksi, bisa tulis laju, kita samakan saja laju ya. Sekali lagi ini ada variabel, diklik laju kelahiran, di sini ada laju kematian. Untuk di pengurangan penduduk tadi ada kematian, salah ya. Di sini ada laju imigrasi kan yang mempengaruhi penambahan penduduk ya. Di sini ada laju kematian dan juga laju emigrasi. Begini. Untuk mindah-mindah jangan lupa pakai yang gambar tangan. Ini kalau mau dirapiin boleh. Terus kalau mau ganti besarnya huruf atau warna-warninya ada di sini ya. Saya pakai standar saja lah. Kalau kalian misalnya mau ganti warna-warna dan jenis hurufnya di sini kalian bisa ganti. Saya biarin dulu ya. Kita belajar ke yang intinya saja dulu. Kalau mau explore silahkan dieksplor. Sini ada kita ke panahnya lagi ya. Laju kelahiran tadi kan mempengaruhi penambahan penduduk. Kemudian laju imigrasi menambah kependadan penduduk, laju kematian pengaruh pengurangan penduduk, laju emigrasi ke pengurangan penduduk. Jangan lupa hubungannya positif, ya kan? Ini juga hubungannya positif. Hubungannya positif, kan semakin banyak laju kematian, pengurangannya juga bertambah ya. Ini juga positif. Nah, biasanya karena namanya causal loop itu kan ya berarti dibentuklah kayak looping gitu. Maka di dotnya ini biasanya dibuat kayak lingkaran-lingkaran begitulah, biar sesuai dengan namanya yang causal loop gitu ya, biar cantik. Nah, ini bisa digeser-geser begini ya. Jadi bebas aja. Kalau ini mau dibentuk gini boleh, bentuk begini juga boleh. Nah, inilah dia yang namanya causal loop gitu ya. Oke, kalau kita sudah bikin ini, sebenarnya ini boleh dibikin sekali lagi di Vensim PLE begini, tapi kalau kita save-nya tetap ada ini gitu ya, maka nantinya nggak bisa running modelnya. Biasanya saya print screen, kemudian saya pindahkan gitu. Kalau kalian mau bikin tidak di Vensim pun nggak apa-apa untuk causal loop ini, jadi tidak harus di Vensim. Tapi kalau yang namanya looping ya berarti tinggal arahnya, kemudian sifatnya bagaimana itu harus benar. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya, gitu, ini kurang lebih sama ya dengan yang ada di sini. Jadi jangan bingung antara yang saya buat sama yang ada di Vensim sebelumnya. Gitu. Karena bentuknya sama, sifat arahnya juga sama. Oke,
balik lagi ke sini. Nah, ini tadi kan namanya causal loop diagram. Untuk membangun model sistem dinamik di Pensim PLE, kita perlu membuatnya sebagai diagram alir. Dari sini kita terjemahkan gitu ya menjadi diagram alir model. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, jumlah penduduk kan tadi sama aja ya dengan populasi penduduk, terserah. Kalau mau di sini jumlah penduduk, sini jumlah penduduk juga benar. Nah, dia sifatnya adalah stok. Kotak ini stok. Dimana saya hapus dulu ya. Stok adalah besaran hasil terakumulasi jalannya sistem selama waktu tertentu. Jadi kalau sistem ini berjalan, misalnya tadi kan kita simulasikan untuk 10 tahun ke depan, maka jumlah populasi penduduk ini akan terus gitu ya berubah sejalan dengan waktu berjalan. Di sini ya, maka stoknya yang kita punya adalah populasi penduduk. Jadi ketika kalian membangun diagram alir model, kalian harus bisa membuat keterangan komponen sistem ini. Bahwa di sini stoknya adalah populasi penduduk, di mana dia akan menjelaskan kondisi nilai awal jumlah penduduk yang akan disimulasikan pada awalnya, untuk kemudian nanti akan berjalan ya sepanjang waktu simulasi. Dia akan terakumulasi terus. Kemudian ada selain stok ada rate, di mana rate adalah proses yang terjadi di dalam sistem dan mengubah nilai pada stok atau reservoir. Nah, di sini rate-nya tadi ada pertambahan penduduk dan juga pengurangan penduduk. Jadi di sini rate-nya adalah pertambahan penduduk dan juga pengurangan penduduk. Kemudian ada variabel. Variabel adalah variabel dengan besaran konstan yang dapat menyimpan nilai dalam bentuk konstanta. Biasanya berasal dari persamaan matematik atau grafik atau didapat dari data sebelumnya. Di sini variabelnya adalah laju imigrasi, laju emigrasi, laju kelahiran dan kematian. Nah, kita akan bentuk ini menjadi diagram alir model sistem dinamik yang kita buat di Pensim PLE. Oke, kita akan masuk ke Pensim PLE-nya ya. Oke, ini tadi yang causal loop diagramnya harus kita hapus dulu sekali lagi agar bisa berjalan gitu ya. Tapi kalau mau buat patokan dulu juga boleh. Jadi kita buat dulu yang diagram alirnya. Untuk stoknya, tadi kan jumlah penduduk. Nah, untuk stok kita akan menggunakan level. Jadi klik yang simbolnya T plus di sini. Jumlah penduduk. Selanjutnya, kan nggak mau dia, emang harus dihapus dulu ya, kita hapus dulu. Ctrl A, delete variable. Oke, kita mulai bikin diagram alirnya. Itu tadi silakan di save di Word atau di PowerPoint atau di mana gitu ya, untuk sebagai pengingat. Kemudian atau di kertas juga boleh, atau di catatan bebas. Terus kita akan bikin diagram alirnya. Untuk stok kita pakai yang T plus di sini. Kita tulis jumlah penduduk. Oke. Selanjutnya untuk faktornya yang mempengaruhi jumlah penduduk kita pakai rate. Level sampingnya. Di sini ada rate. Kita arahkan, jadi ada awan, diklik ada awan, diarahkan ke jumlah penduduk. Ini tadi ada pertambahan penduduk. Faktor yang kedua adalah pengurangan penduduk. Dari jumlah penduduk kita tarik keluar. Pengurangan penduduk. Ya, ini berarti tadi bahwa pertambahan penduduk mempengaruhi jumlah penduduk dan pengurangan penduduk juga mempengaruhi jumlah penduduk gitu. Selanjutnya tadi kita punya nih ya, kita sudah bikin ini, kita bikin ini
Selanjutnya kita ini hubungan dari jumlah penduduk ke kedua faktor ini harus kita gambar juga gitu ya. Jadi kita harus gambar yang garis ini karena yang tadi sudah kita gambar adalah ini nih, pertambahan penduduk, terus arrow yang ini pengurangan penduduk, dan juga ini nanti. Nah, ini kita baru bikin 5 hal ini gitu ya. Selanjutnya dari jumlah penduduk kan mempengaruhi pertambahan penduduk dan juga dia juga mempengaruhi pengurangan penduduk ya. Ini harus kita gambar lagi. Balik ke pensil, kita bikin pada panah jumlah penduduk, kita arahkan ke pertambahan penduduk begini ya. Ini juga sama. Nah, mungkin kita taruh atasnya biar rapi. Kita kalau mau begini juga boleh, tapi jelek ya. Kita buat begini lah. Ini masih jelek. Nah, kita atur-atur. Tadi ngatur pakai tangan ya. Ini bisa digeser-geser ya, adik-adik. Nah, begini. Terus ininya, jadi kita gambarnya buatlah yang cantik ya. Ini juga boleh. Oke, kalau sudah, sekarang kita gambar variabel-variabel yang menjadi penentu dari pertambahan maupun pengurangan. Di sini ada laju-laju, ya kan? Ini kita buat. Pakai variabel. Sini ada laju kelahiran. Ntar ada laju imigrasi. Ntar ada laju kematian dan laju emigrasi. Nah, kita gambar panahnya ke pertambahan penduduk kan. Ini kita ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, itu terserah, kalau mau dirapikan boleh, biar kayak looping gitu ya. Biasanya khasnya dari sistem dinamik itu ini bentuk yang setengah loop begini, looping, karena menggambarkan sistem itu terus berjalan secara kontinu gitu ya. Tinggal dirapi-rapiin aja kalau mau dirapikan. Oke. Kok aneh bentuknya, gepeng, bebas, nggak ada salah benar ya kalau kaitannya dengan estetika. Oke, ini dia jadinya. Selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Jadi datanya sudah mulai akan kita masukkan ya ke dalam model yang dibangun. Jadi kita akan masukkan data ini. Bagaimana caranya? Kita balik lagi ke Vensim. Nah, mungkin daripada takut hilang ya, kita bisa save dulu. Di sini ada file save as. Terserah mau ditaruh di mana. Vensim. Ini apa tadi? Latihan 1. Jadi ini ya, nama filenya sudah selesai, sesuai latihan 1 jumlah penduduk. Selanjutnya kita harus memasukkan fungsi-fungsinya ya. Jadi di sini ada equation, kita klik. Kalau sudah kalian klik,
maka kalian akan melihat kotak-kotak hitam ini ya. Kotak hitam itu berarti nilai ataupun fungsinya belum dimasukkan. Jadi kita harus memasukkan dulu agar modelnya berjalan. Kalau pertama kita klik dulu di stok. Kalau di stok ini dia otomatis karena dia type-nya stok itu level ya. Di sini kan udah otomatis dia. Di sini juga sudah ada rumusnya, pertambahan penduduk dikurangi pengurangan penduduk karena sudah berdasarkan nilai rate atau sudah berdasarkan diagram alir, rate-nya adalah pertambahan penduduk maupun pengurangan penduduk gitu ya. Jadi otomatis tidak usah diganti. Dan initial value-nya kita masukkan dari data tadi yang kita punya. Initial populasi tahun 2015 di sini adalah 10.000. Kita oke, gitu ya. Kemudian kita masukkan pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk itu rumusnya adalah jumlah penduduk yang dikalikan dengan fraksi gitu ya. Fraksinya dalam hal ini adalah laju imigrasi dan juga ada laju kelahiran. Jadi kita buat dulu. Di sini ada keypad yang bisa kalian pakai ya. Oke. Pengurangan penduduk juga sama, jumlah penduduk dikalikan dengan penambahan laju emigrasi dan juga laju kematian ya, tutup kurung. Oke, sudah hilang ya hitam-hitamnya. Selanjutnya laju kelahiran, kita lihat data dulu ya. Laju kelahiran adalah 50 per 1000 penduduk. Kita bikin tanpa satuan dulu deh, agar kalian paham. 50 kelahiran per 1000 penduduk, berarti kan 50 per 1000 ya. Nah, ini boleh ditulis 50 per 1000 atau kalau mau ditulis 0,005 juga boleh. Jadi, kita masuk ke function dulu. Masih fx-nya masih jalan ya. Di laju ke kelahiran ya, tadi 50 per 1000. Kita klik laju kelahiran. 50 bagi 1 per 1000. Oke. Bagaimana dengan laju imigrasi? Laju imigrasi adalah 7,5%. Ingat, kalau di Vensim PLE tidak ada nih persen dalam bentuk begini. Jadi harus ditulis 7,5 bagi 100 atau langsung saja dihitung berapa 7,5 dibagi persen kan 0,075 ya, dengan komanya ini dalam bentuk dot atau titik. 0,075, jadi sama dengan 7,5%. Oke. Kita lihat lagi datanya, ada laju kematian 15 per 1000. Di sini 15 per 1000. Oke. Kemudian untuk laju emigrasi 3,5%. 3,5%. Nah, ingat persen tidak ada kan? Kita bagi 100 berarti ya 3,5-nya. Oke. Jadi equation sudah menyala tapi sudah tidak ada hitam-hitam ya, berarti sudah masuk semua nilainya. Kita bisa cek apakah model ini sudah benar atau tidak. Di sini ada model, sampingnya option, model. Kemudian cek model, atau langsung saja pakai Ctrl plus T juga bisa. Nah, model is okay, berarti diagram alirnya sudah benar, gitu ya. Oke. Ingat model, cek model. Sampai ketemu model is okay. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, oh ya, ada yang belum dilakukan, yaitu kita setting modelnya. Kita mau gunakan untuk simulasi berapa tahun ke depan dan juga
satuan, kita belum ada satuan. Jadi kalau di sini ada unit check masih error ya, karena sama sekali tidak ada satuannya. Kita perlu masukkan. Terus di sini ada model setting. Nah, ini kita setting initial time-nya tadi dari 2015 ya. Kita akan setting untuk 10 tahun ke depan, jadi sampai tahun 2025. Jadi ini sudah saya berikan contekan, nanti kalau kalian lupa. Jadi di sini 2025 time step-nya berarti kita modelkan dari tahun 1, kemudian 1 tahun lagi, 1 tahun lagi, hingga 10 tahun ke depan. Jadi unitnya adalah year ya, tahun. Integration type-nya ini biarin Euler aja. Kita tidak akan membahas ya apakah menggunakan Euler atau Runge-Kutta, itu nantilah kalau kalian mau sekolah lagi begitu. Sementara kita pakai yang default sajalah, kita pakai Euler. Oke. Itu ya. Equation sudah, kemudian model setting tadi sudah ya. Selanjutnya kita benerin dulu satuannya, karena kalau tadi di model unit check kan masih error semua. Ya, selanjutnya untuk yang tadi unit ya, kita perlu klik satu persatu. Kita mulai dari yang stok dulu boleh. Jumlah penduduk kan pertambahan dikurangi penduduk, pengurangan penduduk kan persen ya. Kita boleh klik unit di sini. Kalau kita sudah punya persen sih tinggal diklik, kalau nggak punya ketik saja persen atau jiwa. Oke. Selanjutnya pertambahan penduduk dan pengurangan penduduk. Ingat bahwa pemodelan ini kan tadi di model settingnya kita bikin unit for time-nya kan year ya. Berarti di rate itu juga namanya laju. Laju itu kan berarti per satuan waktu biasanya. Nah, kita nanti per satuan waktu. Satuan di unit di sini jumlah penduduk kali laju itu kan biasanya persen ya, karena lajunya per tahun, persen per year begini, karena dikali dengan laju, dan laju ini berarti ya per tahun ya. Dalam menulis per di sini boleh kita tulis 1 per year, atau karena dia bentuknya adalah fraksi bisa fraction per year, atau kalau error bisa juga karena dia adalah ini ya, tadi rumusnya adalah sebentar, laju kelahiran, dia adalah kelahiran per 1000 penduduk, berarti kan persen to persen dengan satuan waktu karena laju ya per year kan, berarti boleh juga ditulis persen per persen per year, tapi kan panjang banget, jadi saya sih lebih senang pakai 1 per year begini. Kita oke kan laju sama. Nah, kalau kita klik begini ya, ini sudah muncul nih yang sudah kita pernah pakai, tinggal dipilih laju kematian sama 1 per year. Pokoknya laju-laju itu 1 per ya. Kalau kalian bingung bisa menghitungnya dari yang variabel terluar dulu gitu. Ini tadi adalah persen per year. Oke, kita coba cek ya benar atau tidak. Model unit check. Units are okay, berarti sudah selesai. Jadi untuk merangkum tadi paling mudah sebenarnya kalau unit itu dari stok atau dari yang terkecil. Kalau mau dari yang terkecil boleh. Yang namanya laju itu kan biasanya per satuan waktu ya.
Nah, kita bisa menyesuaikan dengan model setting kita tadi, kita pilih per tahun kan pemodelannya. Jadi di laju kita pakai 1 per year di semua laju. Jadi tidak hanya laju kelahiran, laju imigrasi juga 1 per year, laju kematian emigrasi juga sama. Selanjutnya di rate-nya, maka jumlah penduduk kan satuannya persen ya, dikali dengan satuan laju, yaitu 1 per year tadi, berarti jadi persen per year. Sementara di jumlah penduduk akan jadi persen, karena nanti dia integralkan berdasarkan pengalingnya adalah nilai-nilai dari yang per tahun tadi. Oke. Begitu rangkumannya ya. Jadi kita sudah punya model yang frameworknya sudah oke, kemudian satuannya juga sudah oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya hasil simulasi dari model, di mana dia memodelkan jumlah penduduk dari awalnya tahun 2015 tadi hingga tahun 2025 bagaimana. Jadi 10 tahun mendatangnya bagaimana. Kita klik simulate, karena ini saya tadi sudah nyoba jadinya sudah berjalan. Kalau ada yang begini tinggal di yes saja. Simulate ya, tadi simulate. Kemudian di samping komen di sini, jadi sebaris dengan variabel level tadi ini ada EO object. Kita klik EO objectnya. Cuman sebelumnya saya mau ngerapiin dulu sih biar nanti enak dilihat. Ini saya mau pindahin dulu ya, saya pojokin. Oke, tadi ingat simulate, kemudian EO object, kita klik. Nah, di sini kemudian kita ingin menampilkan outputnya ya. Jadi kita masukkan output, workbench tools, kemudian level, kita pilih yang ingin kita tampilkan kan grafik jumlah penduduk ya. Oke. Kemudian bentuknya dalam bentuk grafik. Nah, kita tinggal beginikan. Kalau sudah simulate, yes. Nah, ini dia gambarnya gitu ya. Jadi dari awalnya ini dari 1000% ya pada tahun ini, kemudian kita akan tahu di tahun 2025 itu berapa gitu, dari sini. Kita bisa juga lihat dari tabelnya ya sini. Jadi caranya gimana Bu? Nah, ini di ujung deret kiri ini ada table. Kalian tinggal klik table. Nah, ini bisa kelihatan nih. Awalnya tahun 2015 1000 jiwa, kemudian dia naik hingga tahun 2025 2061 orang. Begitu. Ini berdasarkan data yang ada ya. Jadi tidak ada perubahan apapun. Sekian untuk yang latihan 1 ya. Terima kasih.